Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem respirasi pada manusia bersama saya Yulina Skararum. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui hubungan struktur jaringan penyusun organ respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan yang dapat terjadi. Sebelum kita mengetahui organ-organ respirasi apa saja yang ada di tubuh kita harus tahu dulu apa itu pernafasan. Pernafasan dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme, atau yang lebih singkatnya, proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Sekarang kita akan mengenal organ-organ respirasi yang ada di tubuh kita. Yang pertama ada rongga hidung. Udara atau oksigen masuk pertama kali melalui rongga hidung. Jaringan-jaringan yang ada di rongga hidung antara lain adalah jaringan epitel pipi berlapis. Jaringan ini dilengkapi dengan rambut-rambut kasar, yang berfungsi sebagai penyaring kotoran atau debu yang ikut masuk bersama udara. Dan yang kedua ada jaringan epitel berlapis semu. Jaringan ini memiliki sel goblet. Sel goblet menghasilkan lendir atau mukus yang berfungsi untuk melekatkan kotoran pada rambut-rambut kasar dan juga untuk mengatur suhu pernafasan. Gangguan-gangguan yang dapat dialami rongga hidung antara lain sinusitis. Sinusitis adalah peradangan yang terjadi pada dinding sinus. Yang kedua ada rinitis. Rinitis adalah peradangan yang terjadi pada lapisan dalam hidung. Biasanya terjadi akibat alergi seperti pada bulu hewan, serbuk sari, debu, asap, atau yang lainnya. Jika terjadi berkepanjangan, rinitis akan menimbulkan komplikasi seperti sinusitis dan juga polip. Gejala-gejala rinitis ini antara lain bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, dan juga yang lainnya. Lalu yang ketiga ada polip. Polip adalah jaringan yang tumbuh pada rongga hidung. Polip hidung dapat terbentuk saat selaput lendir dan sinus mengalami peradangan. Setelah masuk melalui rongga hidung, kemudian oksigen akan masuk ke laring. Laring ini terdiri dari jaringan epitel dan juga jaringan tulang rawan. Jaringan epitel yang ada pada laring antara lain jaringan epitel silindris bersilia yang menghasilkan mukus. Mukus ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masih ada pada udara. Lalu ada jaringan epitel pipih. Jaringan tulang rawan yang ada pada laring terdiri dari 9, yaitu diantaranya 3 berpasangan dan 3 tidak berpasangan. 3 tulang rawan yang berpasangan antara lain yang pertama, kartilago artenoid. Kartilago ini melekat pada pita suara. Lalu yang kedua ada kartilago curinulata yang melekat pada ujung kartilago artenoid, dan yang ketiga ada kartilago cuneiform. Lalu 3 kartilago yang tidak berpasangan antara lain kartilago tiroid, yaitu yang biasa disebut jakun, yang biasanya pada laki-laki lebih menonjol dibandingkan pada perempuan. Lalu ada kartilago krikoid, dan yang ketiga ada kartilago elastis atau yang disebut dengan epiglottis. Epiglottis ini berfungsi melindungi saluran pernafasan pada saat kita menelan. Berikut ini adalah anatomi dari laring. Gangguan yang dapat dialami laring antara lain laringitis, yang biasanya disebabkan karena penggunaan laring yang terlalu berlebihan, iritasi, ataupun infeksi. Gejala yang ditimbulkan laringitis antara lain batuk, suara serak, sakit tenggorokan, bahkan suara dapat menghilang. Organ respirasi selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah pipa yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan. Pada trakea ini terdapat 3 lapisan. Lapisan yang pertama ada jaringan epitel silindris bersilia yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masih ada pada udara. Lalu, lapisan yang kedua adalah jaringan tulang rawan yang diselimuti dengan otot polos. Otot polos di sini berfungsi untuk mengontrol refleks pada saat batuk. Lapisan yang ketiga adalah jaringan ikat yang berisi dengan pembuluh darah. Gangguan yang dapat dialami trakea antara lain ada trakeitis. Trakeitis merupakan peradangan yang terjadi pada trakea disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Trakea mengalami percabangan yang disebut dengan bronkus. Jaringan-jaringan yang ada di bronkus antara lain ada jaringan epitel silindris bersilia yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Lalu ada jaringan ikat.
Jaringan ikat yang ada pada bronkus adalah lamina propria. Dalam lamina propria, terdapat limfosit yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari benda-benda asing. Lalu ada jaringan otot dan juga jaringan tulang rawan yang merupakan penyusun utama dari bronkus. Gangguan yang dapat dialami bronkus adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus, ditandai dengan batuk yang berkepanjangan selama 1 minggu atau lebih. Bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Jaringan-jaringan yang ada di bronkiolus adalah jaringan epitel kubus bersilia yang mengandung sel klara. Sel klara ini memiliki granul sekretoria untuk menyekresi protein, yang berfungsi untuk melindungi lapisan bronkiolus dari polutan oksidatif dan juga inflamasi. Jaringan yang kedua adalah jaringan otot. Otot yang ada pada bronkiolus ini adalah otot polos, yang berfungsi untuk relaksasi dan kontraksi pada saluran pernafasan. Gangguan yang dapat dialami bronkiolus adalah bronkiolitis. Bronkiolitis ini menyebabkan peradangan dan penyumbatan pada bronkiolus. Umumnya dialami oleh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Selanjutnya, bronkiolus akan bermuara pada alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jaringan-jaringan yang ada pada alveolus adalah jaringan ikat yang berisi pembuluh darah. Pembuluh darah di sini berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu ada jaringan epitel pipih yang melapisi kantong alveolus. Gangguan yang dapat dialami alveolus antara lain pneumonia dan juga emfisema. Pneumonia merupakan peradangan pada alveolus yang diakibatkan infeksi bakteri, sedangkan emfisema merupakan kerusakan alveolus yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Jadi, organ-organ respirasi ini memiliki jaringan-jaringan yang berfungsi pada saat terjadinya proses respirasi. Proses respirasi ini melibatkan organ rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Nah, segitu dulu nih penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah!